Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjelita Rahab, NPM 2014-01118. Saya di sini sebagai si penjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 2014-0121, Prodi PGSD 3C. Baiklah, di sini saya sebagai penjelas materi, yaitu tentang filsafat pendidikan dan sejarah filsafat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Sneda Harhab, Prodi PGSD kelas 3C, NPM 2014-0114. Di sini saya sebagai pemateri dan saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Afriza, NPM 2014-0112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Siagian, NPM 2014-0116. Di sini saya sebagai penjelas 3, yaitu materinya Pancasila sebagai Wenslanschauung bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirayanti Siregar, Prodi PGSD NPM 2014-0005. Menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan sejarah filsafat pendidikan. Pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan memang merupakan dua istilah yang berdiri pada makna dan hakikat masing-masing, namun ketika keduanya digabungkan ke dalam satu tema khusus, maka memiliki makna tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun bukan berarti bahwa kejadian hanya sekedar menelaah sendi-sendi pendidikan atau filsafat semata. Olehnya itu, filsafat pendidikan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari filsafat secara keseluruhan, baik dalam sistem maupun metode. Menurut Zendewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai satu, aliran-aliran pikiran yang ditelaah implikasinya ke dalam pendidikan. 2. Tokoh-tokoh pemikir. 3. Prinsip-prinsip pendidikan, baik aliran pikir maupun gagasan para filsuf yang mengandung kebijakan atau yang sejenis, yang digunakan sebagai prinsip-prinsip penentuan atau dasar pendidikan. Sebagaimana pandangan A.H. Baker dalam karangannya berjudul Filsafat Pendidikan Sistematis menyatakan bahwa filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Setiap praksis pendidikan, entah liar atau sistematis, mencerminkan suatu pandangan tentang manusia, dunia, dan Tuhan. Meskipun kerap pandangan mengenai pendidikan itu tidak bersifat refleks atau tidak dirumuskan, hanya bersifat konkret dan dihayati secara praksis. Dengan demikian, objek material filsafat pendidikan menyangkut 3 persoalan utama, yaitu 1. Segala fenomena pendidikan sebagai fakta dan peristiwa. 2. Segala sistematis ilmiah. 3. Segala refleksi filsafat pendidikan dalam sejarah. 2. Sejarah filsafat pendidikan. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya, apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun, pertanyaan filosofis itu kalau diteruskan akhirnya akan sampai dan berhenti pada sesuatu yang disebut agama. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Landasan Filosofis Filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yang dimana menurut Aristoteles, ontologis merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika.
Bidang ontologis menyelidiki mengenai makna yang terkandung atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta atau kosmologi metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila. Hubungan kesesuaian antara negara landasan dan negara sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat. Yang pertama, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok dari pangkal suatu hubungan. Yang kedua, landasan sila-sila Pancasila, yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi sebab dan negara menjadi akibat. Yang selanjutnya, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis merupakan cabang filsafat yang menyelidiki, mengenal asal, syarat, susunan, metode, dan juga validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi ini sendiri meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadi pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut dari Titus, pada tahun 1984, halaman 2 ada 3 macam persoalan yang mendasar di dalam epistemologi, seperti yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Nah, dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya memang tak bisa dipisahkan dengan dasar ontologis, maka dari itu, dasar epistemologis Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia. Susunan isi arti Pancasila yang meliputi sebanyak 3 hal. Yang pertama, isi arti Pancasila yang umumnya universal, yakni hakikat sila Pancasila yang menjadi intisari Pancasila, sehingga menjadi pangkal tolak di dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib akan hukum di Indonesia, serta dalam melakukan realisasi praksis atau praktis di dalam berbagai macam bidang kehidupan konkret. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yakni isi arti Pancasila sebagai suatu pedoman kolektif bagi negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang memiliki sifat khusus dan konkret, yakni isi arti Pancasila di dalam merealisasikan praksis di berbagai bidang kehidupan, sehingga mempunyai sifat khusus, konkret, dan dinamis. Dalam Noto Nagoro pada tahun 1975 halaman 36-40. Yang selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai satu kesatuan dasar aksiologis, yakni nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya menjadi suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis itu sendiri berasal dari kata Yunani axios yang memiliki arti nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran. Ilmu atau teori aksiologi menjadi teori nilai, yakni sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang dilakukan penyelidikan ialah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika dari suatu
nilai. Menurut Max Scheler mengemukakan, jika nilai ada tingkatannya dan bisa dikelompokkan menjadi sebanyak 4 tingkatan. Yang pertama, nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dan yang keempat, nilai kerohanian. Menurut Walter Everett juga menggolongkan nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai ekonomis. Yang kedua, nilai kejasmanian. Yang ketiga, nilai hiburan. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, nilai watak. Yang keenam, nilai estetis. Yang ketujuh, nilai intelektual. Dan yang kedelapan, nilai keagamaan. Menurut Noto Nagaro, membagi nilai menjadi sebanyak 3 macam, yaitu yang pertama, nilai material. Yang kedua, nilai vital. Dan yang ketiga, nilai kerohanian yang termasuk nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan juga nilai religius. Di dalam filsafat Pancasila disebut ada sebanyak 3 tingkatan nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, nilai dasar merupakan asas yang diterima sebagai suatu bentuk dalil yang memiliki sifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tak perlu dipertanyakan kembali. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental merupakan nilai yang berbentuk atas norma sosial dan negara hukum, yang mana selanjutnya akan terkristalisasi di dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Yang ketiga, nilai praksis merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan di dalam kehidupan. Nilai ini menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental tersebut benar-benar hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Pendidikan dalam perspektif filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nur Syam, nilai-nilai dasar dalam sosiobudaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi 1. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana. 2. Kesadaran kekeluargaan, di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat. Terbentuknya masyarakat dan sinambungnya generasi. 3. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama. 4. Kesadaran gotong royong tolong menolong. 5. Kesadaran tenggang rasa atau tipe seliro sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Hormat demi ketuhanan, kerukunan, dan keluargaan dalam kebersamaan. Itulah yang termaksud dalam Pancasila dengan 36 butir-butirnya. Dengan begitu, pada dasarnya masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pancasila, walaupun sifatnya masih merupakan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah beradab lamanya mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa. Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut, karena sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai rakyat dan nilai Pancasila.
Cita dan karsa itu dilambangkan dalam sistem pendidikan nasional yang tertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah tidak mungkin sistem pendidikan nasional dijiwai dan didasari oleh sistem filsafat pendidikan yang selain Pancasila. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari Siagian, NPM 201400116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Weltanschauung artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau philosophic Grundlage. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Weltanschauung berarti nilai-nilai Pancasila merupakan etika kehidupan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut atau praksis kehidupan di dalam masyarakat bangsa Indonesia diatur oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, setiap anggota masyarakat Indonesia mewujudkan di dalam kehidupan sehari-harinya nilai Pancasila seperti di dalam kegiatan berketuhanan yang Maha Esa yang meminta toleransi serta menghargai sesama yang berbeda dengan keyakinan agamanya. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok serta landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam perjalanan sebagai Weltanschauung, sebagai baik dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mempertahankan eksistensi dan konsistensinya. Bahkan Murdiono menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Pancasila sebagai Weltanschauung adalah ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari hasil galian para pendiri bangsa atau sering kita sebut sebagai the founding father. Ia diambil dari budaya Indonesia sendiri. Pancasila menjadi miniatur karakter kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat sastra Prateja yang mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dan negara, dan hubungan antar sama warga negara serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan dihadapi bangsa dan negara. Sekian dapat saya jelaskan tentang Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.